Sarah, seorang gadis muda yang cantik namun miskin, hidup sederhana di pinggir desa dan sehari-hari mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Suatu hari, ia menemukan seekor serigala putih yang terluka akibat jeratan pemburu. Dengan hati yang tulus, Sarah menolong dan merawatnya hingga sembuh. Namun, yang tak ia ketahui, serigala putih itu bukanlah makhluk biasa. Kehidupan Sarah pun berubah drastis setelah pertemuannya dengan serigala misterius itu. Hujan semalam menyisakan embun tebal yang menggantung di dedaunan hutan. Sarah melangkah hati-hati di antara akar-akar pohon besar yang menjulur dari tanah, sementara tangannya menggenggam sebilah kapak kecil yang sudah mulai tumpul. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, ia harus mencari kayu bakar untuk dijual di pasar desa. Hanya dengan uang dari hasil menjual kayu, ia bisa membeli makanan untuk ibunya yang sakit-sakitan. Namun, tak peduli sekeras apa ia bekerja, kemiskinan seakan menjadi kutukan yang tak bisa ia lepaskan. Sejak kecil, Sarah sudah terbiasa hidup dalam kekurangan. Ayahnya meninggal saat ia baru berusia 5 tahun, meninggalkan dirinya dan ibunya dalam kemiskinan yang mencekik. Rumah mereka hanyalah sebuah gubuk reot di tepi desa, dengan dinding kayu yang lapuk dan atap yang sering bocor ketika hujan turun. Ibunya, yang dulu seorang penenun berbakat, kini hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Dokter di desa meminta bayaran mahal untuk pengobatan, dan Sarah hanya bisa menggigit bibir, menahan air mata, karena tahu ia tak akan pernah mampu membayarnya. Namun, meski hidupnya penuh dengan penderitaan, Sarah tak pernah mengeluh. Ia selalu percaya bahwa suatu hari nanti keberuntungan akan berpihak padanya. Setiap pagi, ia berangkat ke hutan dengan hati penuh harapan, berharap menemukan kayu yang cukup banyak untuk dijual. Hutan adalah tempat yang telah ia kenal sejak kecil, sekaligus menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa merasa bebas dari beban hidupnya. Hari itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Sarah membungkus tubuhnya dengan selendang tipis yang sudah penuh tambalan, mencoba mengusir rasa dingin yang menusuk kulit. Saat ia berjalan lebih jauh ke dalam hutan, ia merasakan tatapan-tatapan asing dari balik pepohonan. Hutan ini memang dikenal sebagai tempat yang misterius, sering terdengar cerita tentang roh-roh yang bersemayam di dalamnya. Namun, Sarah tak pernah takut. Baginya, manusia yang serakah jauh lebih menakutkan daripada makhluk-makhluk yang tak terlihat. Saat ia mulai mengumpulkan kayu, perutnya berbunyi pelan. Sudah sejak pagi ia belum makan. Sarah menarik napas panjang, mencoba mengabaikan rasa lapar yang menggigit. Di tengah keheningan hutan, ia mendengar sesuatu, suara ranting yang patah, diikuti oleh rintihan pelan. Sarah terdiam, telinganya tajam menangkap suara itu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, matanya mencari sumber suara. Langkah kakinya membawanya lebih dalam ke semak-semak, di mana suara itu semakin jelas terdengar. Saat ia mendorong dedaunan yang menghalangi pandangannya, matanya membelalak. Di depannya, seekor serigala putih tergeletak di tanah, kakinya terjerat tali kasar yang tertancap kuat di tanah. Darah mengalir dari luka yang dalam, mencemari bulu putihnya yang seharusnya bersih dan indah. Matanya yang keemasan menatap Sarah penuh kesakitan, tapi juga dengan sorot yang aneh, seakan meminta tolong. Jantung Sarah berdetak cepat. Ia tahu betapa berbahayanya serigala, terutama di saat mereka terluka. Namun, ada sesuatu dalam tatapan makhluk itu yang membuatnya tak bisa berpaling. Ia bukan melihat binatang buas, melainkan makhluk yang terjebak dan putus asa. Tanpa pikir panjang, Sarah berlutut, mengulurkan tangan dengan hati-hati. "Jangan takut," bisiknya pelan, meski ia sendiri tak yakin apakah kata-katanya lebih ditujukan untuk serigala itu atau untuk dirinya sendiri. Di antara kesulitan hidup dan nasib yang tak berpihak, hari itu, di tengah hutan yang sunyi, Sarah membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia akan menolong serigala putih itu, dan tanpa ia sadari, ia baru saja membuka pintu takdir menuju kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sarah menelan ludah,
menatap serigala putih yang masih tergeletak lemah di tanah. Nafas makhluk itu tersengal, bulu putihnya yang seharusnya indah kini berlumuran darah. Kakinya terjerat tali kasar yang terlihat jelas dibuat oleh pemburu. Mata keemasannya menatap Sarah, bukan dengan amarah, tapi dengan permohonan. Seakan ia tahu bahwa satu-satunya harapan untuk selamat hanyalah gadis itu. Tangan Sarah gemetar saat ia berlutut perlahan. Ia tahu bahwa satu gerakan yang salah bisa membuat serigala itu panik dan menyerangnya. Namun, hatinya terlalu lembut untuk membiarkan makhluk itu mati perlahan dalam kesakitan. Dengan penuh kehati-hatian, ia meraih tali jerat yang mengikat kaki serigala. Tali itu begitu kencang hingga daging serigala robek dan darah terus mengalir. Sarah menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa nyeri, lalu mulai membuka simpul jerat dengan tangannya yang mungil namun cekatan. Saat tali mulai terlepas, serigala putih itu merintih pelan. Sarah bisa merasakan tubuhnya menegang, menahan rasa sakit yang luar biasa. Setiap kali jeratan itu sedikit melonggar, serigala itu menggerakkan kakinya, membuat darah segar kembali mengalir. "Bertahanlah," Sarah berbisik lirih, entah kepada serigala atau kepada dirinya sendiri. Akhirnya, setelah usaha yang melelahkan, jeratan itu terlepas sepenuhnya. Begitu bebas, serigala putih itu segera menarik kakinya, namun luka yang dalam membuatnya ambruk kembali ke tanah. Napasnya berat, matanya mulai redup. Sarah tahu ia harus bertindak cepat. Dengan hati-hati, ia merobek bagian bawah gaunnya dan membalut luka di kaki serigala itu. Tangannya berlumuran darah, namun ia tak peduli. "Aku harus membawamu ke tempat yang aman," katanya dengan suara lembut. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba mengangkat tubuh serigala itu. Meski kurus karena hidup di alam liar, serigala putih itu tetap jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Namun, ia tidak menyerah. Dengan susah payah, ia menyeret tubuh serigala itu keluar dari hutan, menuju gubuknya yang kecil. Setiap langkah terasa semakin berat, peluh mengalir di keningnya, tapi ia terus berjalan. Ia tak tahu mengapa ia melakukan semua ini untuk seekor serigala. Mungkin karena ia tahu bagaimana rasanya terluka dan tak berdaya. Saat akhirnya ia sampai di dekat rumah, hari telah menjelang senja. Langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan, menyelimuti desa dalam cahaya yang hangat. Sarah mendudukkan dirinya di tanah, kelelahan. Ia menatap serigala di sampingnya, yang kini mulai terlelap, tubuhnya naik turun dengan napas yang masih tersengal. Sarah mengulurkan tangannya, mengusap kepala serigala itu dengan lembut. Ia bisa merasakan bulunya yang lembut, meski ternoda oleh darah dan kotoran. Dalam hatinya, ia berharap serigala putih itu bisa bertahan. Ia tak tahu bahwa dalam tidurnya, serigala itu diam-diam menatapnya, dan dalam tatapan mata keemasannya, tersimpan sesuatu yang lebih dalam, sebuah rasa terima kasih yang tak terucapkan. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Sarah telah menanam benih takdir yang akan mengubah hidupnya. Ia hanya berpikir telah menyelamatkan seekor serigala, tapi ia tak tahu bahwa yang ia tolong bukanlah makhluk biasa. Dan balas budi dari serigala putih itu akan menjadi awal dari keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan dinding gubuk kecil tempat Sarah tinggal. Cahaya remang dari lampu minyak menari di sudut ruangan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding kayu yang mulai lapuk. Di sudut ruangan, serigala putih yang terluka terbaring lemah di atas selimut tipis. Nafasnya masih berat, tapi matanya yang keemasan sesekali terbuka, memperhatikan Sarah yang sibuk menyiapkan ramuan herbal dari tanaman yang ia kumpulkan di hutan. Dengan penuh kehati-hatian, Sarah mengambil kain bersih yang telah ia celupkan ke dalam air hangat, lalu mulai membersihkan luka serigala itu. Darah kering menempel di bulu putihnya, membuat Sarah harus bekerja ekstra hati-hati agar tak membuatnya semakin kesakitan. Setiap kali ia menyentuh lukanya, serigala itu meringis dan menggeram pelan, tapi ia tak mencoba menyerang. Seolah ia mengerti bahwa Sarah hanya ingin menolong. "Aku tahu ini pasti sangat sakit,"
bisik Sarah sambil terus membersihkan lukanya. Tapi kau harus bertahan, aku tidak akan membiarkanmu mati. Setelah luka dibersihkan, Sarah mengoleskan ramuan herbal yang ia buat. Ramuan itu terbuat dari daun-daun yang biasa ia gunakan untuk mengobati luka ibunya. Sarah hanya bisa berharap bahwa ramuan ini cukup kuat untuk membantu penyembuhan sang serigala. Setelah selesai, ia membalut luka itu dengan sobekan kain yang masih layak pakai. Tangan Sarah bergetar, tubuhnya lelah, tapi hatinya lega karena setidaknya ia telah melakukan sesuatu. Malam semakin larut, dan Sarah akhirnya duduk bersandar di dinding, memperhatikan serigala putih yang kini terlelap. Cahaya bulan yang masuk melalui celah atap menerpa wajah Sarah yang penuh kelelahan. Ia merasa aneh, seumur hidupnya, ia selalu berjuang sendirian, tetapi malam ini, ia memiliki sesuatu yang harus ia lindungi. Saat ia mulai terlelap, sebuah mimpi aneh menyelimutinya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok pria berambut putih panjang, mengenakan jubah keperakan yang berkilauan di bawah sinar bulan. Matanya berwarna emas, sama seperti serigala yang ia selamatkan. Pria itu berdiri di tengah hutan yang dipenuhi cahaya lembut, menatap Sarah dengan ekspresi penuh rasa terima kasih. Asteris, Sarah, kau telah menyelamatkanku, aku berhutang nyawa padamu, Asteris. Suara itu terdengar bergema di kepalanya, lembut namun penuh kekuatan. Namun, sebelum Sarah sempat bertanya siapa dia, mimpi itu memudar, dan ia terbangun dengan jantung berdebar. Ia menoleh ke arah serigala putih yang masih terlelap. Apakah semua itu hanya mimpi biasa? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Sarah menggigit bibirnya, mencoba mengusir pikirannya yang berkecamuk. Ia menghela napas dan kembali bersandar, menatap langit-langit gubuknya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi satu hal yang pasti, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah atap gubuk, membangunkan Sarah dari tidurnya yang tak nyenyak. Kepalanya masih dipenuhi bayangan pria berambut putih dari mimpinya semalam. Namun, sebelum ia sempat memikirkannya lebih jauh, ia langsung menoleh ke sudut ruangan, tempat serigala putih itu terbaring. Nafasnya sudah lebih stabil, meskipun tubuhnya masih tampak lemah. Luka di kakinya terlihat sedikit lebih baik berkat ramuan yang Sarah oleskan tadi malam. Sarah tersenyum kecil, merasa lega bahwa upayanya tidak sia-sia. Ia mengambil semangkuk air dan sepotong roti keras yang tersisa dari persediaannya. Aku tak punya daging, tapi setidaknya kau bisa minum, katanya sambil meletakkan mangkuk air di dekat serigala. Awalnya, makhluk itu hanya menatap Sarah dalam diam, namun akhirnya ia menjulurkan lidahnya dan mulai menjilat air dengan hati-hati. Hari-hari berlalu, dan perlahan serigala putih itu mulai pulih. Luka di kakinya mengering, meskipun ia masih sedikit pincang saat mencoba berdiri. Sarah selalu memastikan ia mendapatkan perawatan terbaik yang bisa ia berikan, meski itu berarti mengorbankan sebagian dari jatah makanannya sendiri. Ia bahkan mulai berbicara pada serigala itu seolah-olah mereka adalah teman lama. Namun, semua kebersamaan itu harus berakhir. Suatu pagi, saat Sarah terbangun, ia mendapati tempat tidur serigala itu kosong. Ia langsung berdiri dan melihat pintu gubuknya yang sedikit terbuka. Jantungnya berdetak cepat, tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar, mencari sosok berbulu putih di sekitar rumahnya. Langkahnya membawanya ke hutan, dan di sana, tepat di bawah pohon besar yang biasa menjadi tempat peristirahatan sementara para pemburu, ia melihatnya. Serigala putih itu berdiri tegak, meskipun masih terlihat lemah. Matanya yang keemasan menatap Sarah dalam-dalam, penuh makna yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kau akan pergi. Suara Sarah bergetar. Ia tahu ini adalah hal yang seharusnya terjadi, bahwa serigala itu tidak bisa selamanya tinggal di gubuk kecilnya. Tapi hatinya tetap terasa berat melihatnya pergi. Ia sudah terbiasa dengan kehadiran makhluk itu, dengan sorot matanya yang hangat, meskipun ia tak pernah bisa mengucapkan sepatah kata pun.
Serigala putih itu menatapnya sejenak sebelum melangkah maju. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia menyentuhkan hidungnya ke tangan Sarah, sentuhan lembut yang membuat air mata gadis itu menggenang. Seolah-olah serigala itu ingin mengatakan sesuatu, seolah-olah ia berterima kasih. Lalu, tanpa suara, ia berbalik dan berjalan menjauh, perlahan menghilang di antara pepohonan yang diselimuti kabut pagi. Sarah berdiri di sana untuk waktu yang lama, membiarkan angin membelai wajahnya yang kini basah oleh air mata. Ia tidak tahu apakah ia akan bertemu lagi dengan serigala putih itu. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia hanya belum tahu apa yang menunggunya di masa depan. Hari-hari berlalu setelah kepergian serigala putih, namun Sarah masih merasakan kehampaan di hatinya. Setiap kali ia pergi ke hutan untuk mencari kayu, ia tanpa sadar berharap melihat sekilas bulu putih itu di antara pepohonan. Namun, hutan tetap sunyi seperti biasa, dan serigala itu tak pernah kembali. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantuinya, tapi setiap malam, ia masih teringat akan tatapan mata keemasan yang seakan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Suatu pagi, saat Sarah membuka pintu gubuknya, ia terkejut melihat sesuatu yang tidak biasa di depan rumahnya. Sebuah kantong kain tergeletak di tanah, tampak baru dan bersih, seolah baru saja diletakkan di sana. Dengan ragu-ragu, ia berlutut dan membukanya perlahan. Matanya membelalak saat melihat isinya, koin emas bersinar terang, jauh lebih banyak daripada yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Jantungnya berdebar, dari mana datangnya emas ini? Tak ada seorang pun di desa yang memiliki kekayaan seperti ini, apalagi sampai meninggalkannya begitu saja di depan rumah orang lain. Tangannya gemetar saat ia mengambil salah satu koin itu, merasakan dinginnya logam di ujung jarinya. Lalu, sesuatu menarik perhatiannya, jejak kaki serigala, samar-samar terlihat di tanah yang masih lembab karena embun pagi. Sarah menutup mulutnya, menahan isak. Serigala itu, apakah ini darinya? Tapi bagaimana mungkin? Ia hanyalah seekor serigala liar, bukan? Keraguan memenuhi benaknya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Serigala putih yang ia selamatkan telah kembali, bukan dalam wujudnya, tetapi dalam bentuk keberkahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meski masih tak percaya, Sarah tahu bahwa emas ini adalah jawaban atas segala doa-doanya. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera pergi ke pasar, membeli makanan bergizi untuk ibunya, serta obat-obatan yang selama ini tak pernah bisa ia dapatkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia melihat senyum di wajah ibunya yang selama ini selalu tampak lelah dan penuh penderitaan. Kabar tentang keberuntungan Sarah segera menyebar di desa. Para tetangga mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya dari mana seorang gadis miskin seperti Sarah bisa mendapatkan emas sebanyak itu. Beberapa merasa iri, sementara yang lain hanya menggelengkan kepala, menganggapnya sebagai keajaiban yang tak bisa dijelaskan. Namun, bagi Sarah, hanya ada satu jawaban, serigala putih itu. Malamnya, Sarah duduk di depan gubuknya, menatap ke arah hutan yang gelap. Angin malam berhembus lembut, membawa bisikan pepohonan yang bergoyang. Ia menggenggam salah satu koin emas di tangannya, lalu menutup matanya. "Terima kasih," bisiknya pelan, "entah kepada siapa. Mungkin kepada serigala itu, mungkin kepada takdir, atau mungkin kepada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia pahami." Di dalam kegelapan hutan, dua mata keemasan mengawasinya dari kejauhan, tersembunyi di balik dedaunan. Tatapan itu lembut, penuh ketenangan, sebelum akhirnya menghilang ke dalam bayangan malam. Sarah mungkin belum menyadarinya, tetapi ini hanyalah awal dari perubahan besar yang akan datang dalam hidupnya. Keajaiban baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Sarah berubah drastis. Ia kini bisa membeli makanan yang layak, obat untuk ibunya, dan bahkan memperbaiki gubuk reot mereka.
Warga desa yang dulunya hanya memandangnya dengan kasihan kini mulai melihatnya dengan rasa penasaran dan kecurigaan. Bagaimana mungkin gadis miskin seperti Sarah tiba-tiba memiliki begitu banyak emas? Bisik seorang wanita tua di pasar. Aku mendengar ia menemukan harta karun di hutan, kata yang lain. Desas-desus tentang kekayaan mendadak Sarah menyebar dengan cepat. Semakin banyak orang yang membicarakannya, semakin besar rasa iri dan ketidakpercayaan yang tumbuh di antara mereka. Beberapa orang bahkan mulai mengikuti Sarah saat ia pergi ke hutan, berharap menemukan apa yang ia temukan. Namun, bukan hanya warga desa yang mulai tertarik dengan perubahan hidup Sarah. Suatu malam, saat ia tengah duduk di depan gubuknya, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Sarah menegang. Ia berdiri perlahan, matanya menelusuri kegelapan. Tiba-tiba, dari balik bayangan, seorang pria bertubuh besar dengan wajah kasar melangkah keluar. Matanya penuh keserakahan. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu, Sarah, suaranya berat dan dingin. Tak mungkin seorang gadis seperti kau bisa mendapatkan emas sebanyak itu tanpa bantuan sesuatu atau seseorang. Sarah mundur perlahan, jantungnya berdebar. Ia mengenali pria itu, Guntur, seorang pemburu kejam yang dikenal tak segan menyakiti siapapun demi keuntungan. Aku tidak tahu apa yang kau maksud, suara Sarah bergetar, tapi ia mencoba tetap tenang. Guntur tertawa rendah. Jangan bohong padaku, gadis kecil. Aku tahu ada sesuatu di hutan ini. Sesuatu yang berharga, dan aku akan menemukannya, dengan atau tanpa bantuanmu. Dengan tatapan penuh ancaman, Guntur berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Sarah menggenggam erat selendangnya, tubuhnya gemetar. Ia tahu bahaya baru saja mengetuk pintunya. Jika Guntur benar-benar mengetahui tentang serigala putih itu, ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia inginkan. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur. Ia menatap ke arah hutan, berharap melihat sepasang mata keemasan yang selama ini mengawasinya dari kejauhan. Namun, malam hanya menyisakan kesunyian yang mencekam. Dalam hatinya, ia berdoa agar serigala putih itu tetap aman, dan agar dirinya bisa menemukan cara untuk melindungi keajaiban yang telah mengubah hidupnya sebelum. Semuanya terlambat. Malam itu, Sarah duduk gelisah di tepi ranjang. Cahaya lampu minyak bergetar karena angin malam yang menyusup melalui celah-celah gubuknya. Ancaman Guntur masih terngiang di kepalanya. Ia tahu pria itu tak akan tinggal diam. Jika benar Guntur mencurigai bahwa sumber emasnya berasal dari sesuatu di hutan, maka bahaya tak hanya mengancam dirinya, tetapi juga serigala putih yang telah menolongnya. Tanpa berpikir panjang, Sarah meraih selendangnya dan bergegas keluar rumah. Langkahnya cepat, meskipun kegelapan menyelimuti desa. Ia tahu bahwa satu-satunya tempat yang bisa ia tuju untuk mencari jawaban adalah hutan. Setibanya di sana, suara dedaunan yang bergesekan dan hembusan angin malam membuat bulu kuduknya meremang. Hutan di malam hari terasa jauh lebih menakutkan, tetapi Sarah tidak peduli. Ia harus menemukan serigala putih itu, ia harus memperingatkannya sebelum Guntur atau para pemburu lain menemukannya lebih dulu. Sarang. Sarah berbisik pelan, berharap entah bagaimana makhluk itu bisa mendengar suaranya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Ia terus berjalan, melewati pepohonan yang menjulang tinggi, hingga akhirnya ia tiba di tempat pertama kali ia menemukan serigala itu terluka. Tiba-tiba, semak-semak di depannya bergerak. Jantung Sarah berdegup kencang. Ia menahan napas, lalu perlahan melangkah maju. Dari balik bayangan pepohonan, dua mata keemasan muncul, bersinar di tengah kegelapan. Sarang, suara Sarah hampir tercekat. Serigala putih itu berdiri di hadapannya, tubuhnya kini jauh lebih kuat dibanding saat terakhir kali ia melihatnya. Bulu putihnya berkilauan di bawah sinar rembulan, dan matanya menatap Sarah dengan dalam, seolah ia sudah mengetahui semuanya. Sarah mendekat dengan hati-hati. Kau harus pergi dari sini, bisiknya. Seorang pemburu, dia tahu tentangmu. Dia akan memburumu. Namun, serigala putih itu tidak bergerak. Alih-alih ketakutan,
matanya tetap tenang, seakan ia sudah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Kemudian, tanpa diduga, tubuhnya mulai memancarkan cahaya samar. Sarah terkejut, mundur selangkah. Cahaya itu semakin terang, menyelimuti tubuh serigala putih tersebut, hingga dalam sekejap, di tempatnya berdiri kini bukan lagi seekor serigala, melainkan seorang pria dengan rambut putih panjang dan mata keemasan yang bersinar lembut di bawah sinar bulan. Sarah terhuyung ke belakang, matanya melebar penuh keterkejutan. "Kau," suaranya hampir tak keluar. Pria itu tersenyum tipis. "Aku sudah lama ingin berbicara denganmu, Sarah," katanya, suaranya dalam dan menenangkan. "Aku bukan hanya sekadar serigala, aku adalah penjaga hutan ini. Dan sekarang, aku membutuhkan bantuanmu." Dunia Sarah seakan berhenti berputar. Rahasia yang selama ini tersembunyi di dalam hutan kini terungkap, dan ia tahu bahwa hidupnya baru saja berubah sekali lagi. Sarah masih berdiri terpaku, jantungnya berdegup kencang. Di hadapannya, pria berambut putih panjang itu menatapnya dengan mata keemasan yang begitu familiar. Pria itu adalah serigala yang selama ini ia rawat. Mustahil, pikir Sarah. Ini pasti mimpi. Tapi dinginnya angin malam dan suara jantungnya sendiri membuktikan bahwa semua ini nyata. "Aku tahu ini sulit dipercaya," suara pria itu lembut, namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. "Namaku Arka, dan aku adalah penjaga hutan ini." Sarah menelan ludah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Penjaga hutan," gumamnya. Kau bukan manusia biasa." Arka mengangguk. "Aku berasal dari kaum yang telah lama menghilang dari dunia ini. Kami adalah penjaga alam, makhluk yang dapat berubah antara bentuk manusia dan serigala. Tapi perburuan dan keserakahan manusia membuat kami hampir punah." Ia menatap Sarah dengan penuh penghargaan. "Aku terjebak dalam jerat para pemburu, dan kau menyelamatkanku. Karena itulah aku berhutang nyawa padamu." Sarah masih merasa sulit menerima semua ini. Namun, tiba-tiba ia teringat ancaman Guntur. "Guntur, dia sedang mencarimu. Dia tahu ada sesuatu di hutan ini, dan dia tidak akan berhenti sampai mendapatkanmu." Mata Arka menggelap, ekspresinya berubah menjadi serius. "Itulah yang aku takutkan," katanya pelan. "Aku bisa merasakan niat jahatnya sejak pertama kali dia menginjakkan kaki di hutan ini. Dia bukan hanya sekadar pemburu biasa. Dia mengincar lebih dari sekadar bulu atau daging, dia ingin kekuatan yang tersembunyi di tempat ini." Sarah mengerutkan kening. Kekuatan. Arka menatap hutan di sekeliling mereka, seolah mendengar sesuatu yang tak bisa didengar oleh manusia biasa. Hutan ini bukan hanya sekadar kumpulan pohon dan hewan. Ada energi kuno yang mengalir di dalamnya, sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki hati murni. Jika jatuh ke tangan yang salah, ia berhenti sejenak, kemudian menatap Sarah dalam-dalam. "Guntur akan menghancurkan segalanya." Sarah menggigit bibirnya, pikirannya berpacu. Ia hanya gadis biasa, tak punya kekuatan, tak punya pengalaman dalam pertempuran. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ia tak bisa membiarkan hutan ini, atau Arka, menjadi korban keserakahan manusia. "Apa yang harus kita lakukan?" Akhirnya Sarah bertanya, tekad mulai tumbuh dalam suaranya. Arka tersenyum tipis, sorot matanya penuh penghargaan. "Aku akan melindungi hutan ini dengan segala cara. Tapi aku butuh bantuanmu, Sarah. Bersama, kita bisa menghentikan Guntur sebelum semuanya terlambat." Sarah menarik napas dalam. Hidupnya selama ini penuh penderitaan dan kesulitan, tapi kini ia berdiri di ambang sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal pasti, ia tidak akan lari dari takdir yang telah menunggunya. Tanda pagar **bab 9, perburuan dimulai **. Malam semakin larut, tetapi Sarah dan Arka tidak bisa berdiam diri. Ancaman Guntur semakin nyata, dan mereka harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Arka membawa Sarah ke sebuah tempat tersembunyi di dalam hutan,
sebuah gua besar yang dipenuhi ukiran-ukiran kuno di dindingnya. Api unggun kecil menyala di tengah, menerangi ruangan dengan cahaya keemasan. "Ini adalah tempat perlindungan terakhir bagi kaumku," ujar Arka dengan suara pelan, matanya menyapu setiap simbol di dinding. "Dulu, penjaga hutan seperti aku hidup berdampingan dengan manusia, menjaga keseimbangan antara alam dan dunia mereka. Tapi manusia menjadi serakah, dan kami diburu. Sekarang, hanya aku yang tersisa." Sarah menatapnya dengan iba. Ia tidak bisa membayangkan betapa menyakitkannya hidup dalam kesendirian selama ini. "Kalau begitu, kita tidak boleh membiarkan Guntur menang," katanya dengan tekad yang mulai membara. "Bagaimana kita bisa menghentikannya?" Arka menghela napas dalam, lalu menatap Sarah dengan serius. "Ada satu cara," katanya. "Aku bisa memanggil kekuatan hutan ini untuk melindungi tanah ini dari manusia jahat. Tapi aku membutuhkan bantuanmu." Sarah mengerutkan kening. Aku hanya gadis biasa, Arka. Aku tidak punya kekuatan seperti dirimu." Arka tersenyum tipis. "Bukan tentang kekuatan, tetapi tentang hati. Hanya seseorang yang memiliki keberanian dan niat murni yang bisa membantu mengaktifkan perlindungan ini. Kau telah menyelamatkanku tanpa mengharapkan imbalan. Itu membuktikan bahwa hatimu lebih kuat dari yang kau kira." Sebelum Sarah bisa menjawab, suara ranting patah terdengar dari luar gua. Mereka berdua membeku. Arka segera berdiri dan mengendus udara. Matanya menyipit. "Mereka datang," bisiknya. Jantung Sarah berdegup kencang. Ia dan Arka saling bertukar pandang. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Perburuan telah dimulai, dan mereka harus bersiap menghadapi kegelapan yang kini mengintai dari balik pepohonan. Kegelapan semakin pekat saat langkah-langkah berat terdengar semakin dekat. Sarah dan Arka segera bersembunyi di balik batu besar, menahan napas. Dari jauh, mereka bisa melihat sosok-sosok pria bergerak melewati pepohonan. Guntur dan para pemburunya, wajah mereka penuh rasa lapar akan kekuasaan. Mereka datang dengan senjata tajam, siap menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Sarah dengan suara berbisik, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa tercekik oleh rasa takut yang luar biasa, tetapi di dalam hatinya, ada tekad yang tak bisa dipadamkan. Ia tidak akan membiarkan hutan ini dihancurkan begitu saja. Arka menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. "Kita akan melawan mereka, tetapi kita harus menggunakan kekuatan hutan. Kau harus bersedia menyatu dengan alam, Sarah. Hanya dengan itu, kita bisa menghentikan mereka." Sarah menggigit bibirnya. Tidak ada lagi pilihan selain bertindak. Ia mengangguk dengan tegas, meskipun rasa takut masih menyelimuti dirinya. "Aku siap," ujarnya, meski suara itu hampir tenggelam oleh desir angin malam. Arka memimpin Sarah ke tengah hutan, tempat di mana energi alam terkonsentrasi. Mereka berdiri di tengah sebuah lingkaran pohon yang tinggi menjulang, berakar kuat dalam tanah. Dengan tangan terulur, Arka mulai mengucapkan mantra kuno yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menjadi bagian dari alam ini. Cahaya keemasan mulai menyelimuti tubuhnya, memancar terang seperti api yang tak terpadamkan. Sarah berdiri di sampingnya, menutup matanya, dan berusaha menyatu dengan alam. Ia membayangkan diri mereka menjadi satu dengan tanah, angin, dan pohon-pohon yang telah tumbuh ratusan tahun. Perlahan, ia merasakan sesuatu yang kuat mengalir dalam dirinya. Suatu energi yang luar biasa, seakan alam itu sendiri menghidupkannya. Namun, suara langkah kaki semakin mendekat. Guntur dan pemburunya sudah berada tidak jauh lagi. "Aku akan memimpin mereka ke sini," kata Arka, membuka matanya yang kini bersinar keemasan. "Saat mereka datang, kita akan menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya kekuatan alam ini." Tak lama setelah kata-kata Arka bergema di udara, suara tawa Guntur terdengar jelas. "Aku tahu kalian akan datang ke sini," katanya sambil melangkah keluar dari bayang-bayang pepohonan. "Tapi apa yang bisa kalian lakukan? Hutan ini tak akan mampu melindungi kalian dari amarahku." Seketika, hutan itu bergetar.
Pohon-pohon mulai berdecit, dan tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar, seolah alam itu sendiri bangkit untuk melawan invasi manusia. Arka mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan itu semakin terang, membentuk perisai yang melindungi mereka dari serangan pertama. Sarah merasakan kekuatan itu di dalam dirinya, seakan ia juga menjadi bagian dari perlawanan itu. Saat Guntur dan para pemburu menyerbu, mereka tidak hanya menghadapi dua orang, mereka menghadapi seluruh hutan yang ingin melindungi dirinya. Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan, pertempuran besar antara manusia dan alam dimulai. Perang antara manusia dan alam berlangsung begitu sengit, seolah dunia itu sendiri melawan keserakahan. Guntur dan pemburunya menyerang dengan senjata tajam, namun setiap langkah mereka dihentikan oleh kekuatan alam yang dibangkitkan oleh Arka dan Sarah. Pohon-pohon berakar kuat, melilit kaki mereka, sementara angin berputar kencang, menggoncang senjata mereka. Setiap kali Guntur mencoba maju, ia disambut oleh dinding cahaya keemasan yang menyelubungi Arka dan Sarah. Namun, meskipun kekuatan alam begitu luar biasa, mereka tidak bisa bertahan selamanya. Guntur, dengan segala kecerdasannya, mulai merencanakan cara untuk meruntuhkan perlindungan tersebut. "Kalian pikir ini cukup?" teriaknya. "Kekuatan alam tak akan bisa menahan serangan manusia." Saat itu, Sarah merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Energi alam yang ia serap sebelumnya kini mulai terasa mengalir tak terkendali. Ia melihat Arka yang tampak kelelahan, mata keemasannya berkilat memancarkan rasa putus asa. "Sarah," teriaknya, "kita harus mempercepat ritual ini, atau mereka akan menang." Dengan tubuh yang lemah, Arka mulai mengangkat tangannya sekali lagi, namun kali ini Sarah merasakan beban yang sangat berat di dalam dadanya. Tubuhnya terasa seperti terikat, sementara rasa sakit mengalir dari setiap pori-porinya. Tanpa bisa menahannya, ia terjatuh ke tanah. Arka berlari menuju Sarah, tetapi sebelum dia bisa menyentuhnya, suara keras terdengar di belakang mereka. Guntur telah berhasil menembus perisai cahaya. "Sekarang, waktunya untuk menghancurkan kalian," teriaknya penuh kemenangan. Namun, sebelum dia bisa menyerang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari dalam hutan, suara gemuruh yang mengerikan menggema. Pohon-pohon di sekitar mereka mulai bergetar hebat, dan sebuah bayangan besar muncul di antara pepohonan, sebuah serigala putih raksasa, dengan mata keemasan yang menyala seperti api. Arka terkejut, melihat makhluk itu dengan mata penuh kebingungan dan keheranan. "Sarang," gumamnya pelan. Serigala putih itu, yang selama ini hanya berwujud sebagai makhluk yang pernah diselamatkan Sarah, kini tampak lebih besar dan lebih kuat. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia menyerang Guntur, menggigit lengannya hingga senjatanya terjatuh ke tanah. Guntur terjatuh, tak berdaya, dan para pemburunya lari ketakutan. Alam telah mengirimkan bala bantuan terakhirnya. Arka berlari ke arah Sarah yang tergeletak lemah di tanah. "Kau masih bertahan?" tanya Arka, suara penuh kekhawatiran. Sarah, dengan sisa-sisa kekuatannya, hanya bisa tersenyum lemah. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku tahu kita bisa mengalahkan mereka." Setelah pertempuran berakhir, hutan kembali sunyi. Guntur dan pemburunya telah pergi, dan alam telah menang. Namun, kemenangan itu datang dengan pengorbanan. Arka mendekati Sarah yang terbaring lemah. "Kekuatanmu sangat luar biasa, Sarah," katanya dengan suara penuh penghargaan. "Tapi aku takut, untuk menjaga keseimbangan alam, kau harus melepaskan sebagian dari dirimu." Sarah memandang Arka dengan mata yang semakin terpejam. "Aku tahu," bisiknya, "tapi jika ini yang harus aku lakukan untuk menjaga hutan ini, maka aku rela." Arka menyentuh pipi Sarah dengan lembut. "Kau akan selalu menjadi bagian dari hutan ini, Sarah. Alam tidak akan pernah melupakan pengorbananmu." Dan dengan itu, tubuh Sarah mulai bersinar, hilang perlahan dalam cahaya yang begitu indah, seolah ia kembali menjadi bagian dari alam. Arka berdiri dengan kepala tertunduk, menghormati keberanian Sarah yang telah mengubah hidupnya dan hutan yang telah lama terlupakan.
Di bawah rembulan yang bersinar terang, hutan kembali damai. Dan meskipun Sarah telah tiada, namanya akan dikenang dalam setiap hembusan angin, dalam setiap daun yang jatuh, dalam setiap langkah kehidupan yang melanjutkan perjalanan.